Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Juita Nunayuko, biasa dipanggil Juita, saya dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan dampak informatika pada aspek ekonomi dan hukum pada kehidupan bermasyarakat. Selamat menonton. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bidang ekonomi. Teknologi dapat berdampak pada bidang ekonomi, baik itu positif atau negatif. Berikut saya akan menjelaskan dampak apa saja yang terjadi pada bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkat kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang atau distribusi. Yang kedelapan, pengeluaran sedikit karena pegawai tidak banyak, harga barang lebih murah. Yang kesembilan, karena biaya operasionalnya murah, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang kesembilan, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif. Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi jika ketakutan bila pembayarannya tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tapi tak diterima. Selanjutnya di bidang hukum. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang keenam, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Yang ketujuh, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah, contohnya the ever-government, maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan tersalurkan dengan cepat, langsung dan nyaman. Yang ke-8, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman.
Misalnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email surat dapat sampai dengan segera. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, negara tidak dianggap lagi sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang kelima, timbulnya fanatisme, rasial, etnis dan agama dalam forum dan organisasi. Yang keenam, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang ketujuh, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang kedelapan, internasional selalu mengarah kepada persekongkolan. Yang kesembilan, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong.